Pernah kepikiran nggak? Gimana ceritanya sebuah mesin raksasa yang beratnya ratusan ton bisa melayang dengan entengnya di angkasa? Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas sains di baliknya. Kita mulai dari sang legenda, pesawat terbesar yang pernah diciptakan manusia, Antonov A225. Namanya Mriya, yang dalam bahasa Ukraina artinya mimpi. Dan memang pesawat ini tuh kayak mimpi yang jadi kenyataan, bener-bener raksasa langit yang luar biasa. Coba bayangin ya, berat maksimalnya itu 640 ton. Itu setara dengan lebih dari 10 tank tempur modern. Gila kan? Pertanyaan paling dasarnya jadi jelas banget. Gimana caranya benda seberat ini bisa ngangkat badan dari tanah? Oke, biar gampang, kita akan bedah misteri ini jadi 4 bagian utama. Yuk, kita mulai. Jadi, Mriya ini bukan sekedar pesawat kargo biasa loh. Dia lahir dari ambisi besar di era perlombaan antariksa. Tugasnya cuma satu, tapi monumental banget. Menggendong pesawat ulang-alik Soviet yang namanya Buran langsung di punggungnya. Dan yang bikin makin luar biasa, dari desain sebesar ini, cuma ada satu unit yang berhasil dibuat sampai tuntas. Bener-bener cuma satu. Dia ini kayak artefak keajaiban engineering dari tahun 80-an, dan statusnya yaitu satu-satunya di dunia. Oke, sekarang kita masuk ke fisikanya. Terbang itu pada dasarnya bukan soal ngambang santai di udara ya. Ini lebih mirip kayak pertarungan sengit. Pertarungan konstan melawan 4 gaya fisika yang super kuat. Yang pertama, dan ini jagoannya, adalah gaya angkat atau lift. Ini nih, kekuatan yang mendorong pesawat ke atas, yang tugasnya melawan gravitasi. Nah, lawannya si gaya angkat itu ya gaya berat atau weight. Ini si gravitasi yang nggak pernah nyerah, yang terus-terusan narik pesawat biar balik lagi ke bumi. Terus ada gaya dorong atau thrust. Ini tenaga brutal dari mesin-mesin jetnya, yang ngegas pesawat buat melaju ke depan. Dan musuhnya si thrust ini adalah gaya hambat atau drag. Anggap aja nih kayak gesekan udara yang nahan dari depan, yang terus-terusan berusaha ngerem laju pesawatnya. Kuncinya ada di sini, di keseimbangan. Coba lihat, supaya pesawat bisa terbang lurus dan stabil, kekuatannya harus seimbang. Gaya angkat harus pas sama dengan gaya berat, dan gaya dorong harus sama persis dengan gaya hambat. Ini semacam tarik tambang yang sempurna di udara. Oke, jadi kita balik lagi ke pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya pesawat seberat 640 ton kayak A225 bisa menciptakan gaya angkat yang ya cukup buat ngalahin beratnya sendiri yang segitu masif? Rahasianya ada di sayap, bukan sembarang sayap, tapi bentuk spesifiknya. Kalau kita potong melintang sayapnya, bentuk penampangnya itu disebut airfoil. Nah, si airfoil inilah jantung dari semua keajaiban ini. Coba perhatiin deh bentuknya. Bagian atasnya kan melengkung, sementara bagian bawahnya lebih datar. Nah, karena bagian atas lebih panjang lintasannya, udara yang lewat di atas harus lari lebih kencang biar bisa sampai di ujung sayap barengan sama udara yang lewat di bawah. Nah, disinilah fisika mulai bekerja. Ada namanya prinsip Bernoulli yang intinya bilang udara yang geraknya cepat, tekanannya jadi rendah. Jadi, karena udara di atas sayap lebih cepat, tekanannya jadi lebih rendah dibanding di bawah. Akibatnya, tekanan yang lebih tinggi dari bawah sayap ini mendorong sayapnya ke atas, dan dorongan itulah gaya angkat. Simpelnya gini, begitu kekuatan dorongan ke atas alias gaya angkat ini lebih besar daripada berat total pesawatnya, ya udah, pesawatnya bakal naik. Mau nggak mau dia harus terbang. Oke, sekarang kita udah tahu prinsip dasarnya. Pertanyaannya, gimana cara nerapin ini semua buat bikin, ya, monster terbang? Ternyata ada resep khususnya. Pertama, butuh sayap yang super luas buat menghasilkan gaya angkat yang maksimal. Kedua, butuh mesin dengan tenaga dorong yang gila-gilaan. Dan terakhir, desain badannya harus seaerodinamis mungkin buat mengurangi gesekan udara. Nah, tabel ini nunjukin skalanya. Kita bandingin Mriya sama Airbus A380, pesawat penumpang terbesar sekarang. Lihat deh, Mriya itu lebih berat, rentang sayapnya lebih lebar, luas sayapnya lebih besar, dan yang paling kelihatan, dia punya 6 mesin. Sementara A380 cuma 4. Semua ini dirancang buat satu tujuan, menciptakan gaya angkat dan gaya dorong yang semonster badannya. Bayangin aja, 88,4 meter itu rentang sayapnya. Itu hampir sepanjang lapangan sepak bola loh. Seluruh area itu didesain khusus buat menangkap udara dan menciptakan gaya angkat yang super masif.
Jadi pada akhirnya ini bukan sulap, bukan sihir. Raksasa-raksasa terbang kayak An-225 ini adalah puncak dari penerapan prinsip-prinsip aerodinamika. Semuanya soal fisika, tapi dalam skala yang ya epik banget. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Sang Midria, satu-satunya di dunia, hancur secara tragis pada tahun 2022. Dengan hilangnya dia, apakah mimpi untuk punya pesawat super jumbo generasi baru di masa depan ikut terkubur bersamanya?